Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanah Oktaviandari. Saya bertugas sebagai guru matematika di SMP Unggulan Aisyah Bantul. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini, Rabu 13 Desember 2022, saya melaksanakan uji kinerja pelaksanaan pembelajaran pada materi grafik fungsi kuadrat di kelas 9 semester Gasal menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, terima kasih semuanya. Sudah sarapan Mbak Cindy? Sudah, oke. Oke, alhamdulillah semuanya kabarnya baik. Semoga sehat dan tetap bersemangat mengikuti proses pembelajaran kita di pagi yang cukup cerah ini. Nah, sebelum Bu Amanah mulai pembelajarannya, Bu Amanah mau cek dulu kesiapan kalian. Coba dicek semuanya. Seragamnya sudah rapi belum? Ada yang belum pakai sepatu? Iya, siapa yang belum pakai sepatu? Oh, Mbak Siva. Oke, diambil dulu ya sepatunya. Selain Mbak Siva, ada yang belum pakai sepatu? Mas Zaidan udah pakai sepatu belum? Oke, ganteng sekali hari ini Mas Zaidan. Mas Reza Nuril, silakan dipimpin doa mau belajar. A'udzu billahi minasy Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Oke, terima kasih Mas Reza Nuril yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Semoga dengan doa tadi, hari ini proses kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian nanti bisa dengan mudah memahami materi yang Bu Amanah sampaikan. Untuk selanjutnya, Bu Amanah akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Naswa, Cindy, kemudian Dava, Saldias, oke, Galuh, Keiza, Lutfan, oh di sana Lutfan, Nabila, Naila, Faruk. Kenapa Faruk senyum-senyum? Oh, okay. Oke, alhamdulillah semuanya hadir di pagi hari ini, sehingga nanti semuanya bisa mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya silahkan dipersiapkan alat tulisnya, buku tulisnya, buku pendamping, dan buku paketnya. Yuk silakan dikeluarkan. Halo Mas Zaidan, yuk kita siapkan alat tulisnya. Oke, Mbak Naila, sudah disiapkan alat tulisnya? Oke. Mbak Siva? Ya, oke. Terima kasih. Yang belakang sudah disiapkan alat tulisnya? Mbak Keisha sudah? Oke. Sip.
Oke, sudah disiapkan ya semua alat tulisnya. Nah, hari ini sebelum Bu Amanah memulai pembelajarannya, Bu Amanah akan kembali mengingatkan kalian dulu terkait apa-apa saja kesepakatan yang pernah kita bentuk ketika atau yang setiap kita lakukan di pembelajaran. Masih ingat kesepakatannya apa saja? Nah, kalau kita? Oke, good. Jadi, kesepakatan yang pertama kita berbicara secara bergantian. Jadi nanti kalau Bu Amanah menjelaskan, apa yang kalian lakukan? Diam atau mendengarkan. Nanti ada saatnya kalian juga Bu Amanah beri kesempatan untuk berbicara di depan. Bagaimana penggunaan gadgetnya? Digunakan untuk apa gadgetnya? Cari materi. Oke, good Mas Zaidan. Digunakan untuk belajar. Atau Mbak Nabila, digunakan untuk mencari materi. Jadi itu ya. Bu Amanah mengingatkan dua kesepakatan. Yang ketiga, kalau kalian mau ke kamar mandi, apa yang dilakukan? Iya, meminta izin dulu, begitu ya. Kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, Bu Amanah akan mengingatkan dulu kalian tentang sesuatu. Mari kita mengingat. Dulu kalian apakah pernah belajar materi nilai fungsi? Pernah, oke. Di kelas berapa kalian belajar nilai fungsi? 8. 7 apa 8? 8, oke, good. Kalau Bu Amanah punya suatu fungsi fx sama dengan 2x plus 3, atau fx-nya ini boleh kita tulis y sama dengan 2x plus 3. Tentukan nilai fungsi tersebut jika x sama dengan 2. Kira-kira kalian masih ingat nggak bagaimana cara menentukan fungsinya? Ada yang masih ingat? Nafal masih ingat? Oke, gimana Mas Reza Nuril cara mencarinya? Misalnya 2x plus 3, itu kan x-nya jadi 2. Berarti 2 kali 2 ditambah 3. Oke, good. Berarti nanti nilai y-nya berapa? 7, begitu ya? Oke, silakan perhatikan layarnya. Nanti nilai y-nya adalah 2 dikali 2 ditambah 3. Hasilnya berapa? 7. 4 ditambah 3, y-nya sama dengan 7. Kalau ini kita jadikan sebuah titik, berapa koordinatnya? X-nya berapa? 2, y-nya? Berarti kalau titik itu nanti X, Y, berarti berapa? 2,7. Oke, good. Alhamdulillah ya, ternyata kalian masih ingat. Coba kita cek pakai GeoGebra ya. 2,7 dan 3,9 ya, silakan diingat-ingat titiknya. Tadi titik yang pertama berapa, koma berapa? 2,7, berarti di Ntar, ternyata belum turun. Oke, kita gambar titiknya. Yang pertama 2,7 di sini. Kemudian yang kedua titiknya 3,9. Oke. Berarti di sini ya? Oke. Nah, ini kalau kita gambar, nanti kira-kira bentuknya apa sih? Nah, gambarnya berupa apa? Garis lurus. Untuk materi hari ini, kita akan belajar kira-kira nanti bentuknya gimana ya kalau kita punya fungsi kuadrat. Sebelum kita belajar menggambar grafik fungsi kuadrat,
kita akan menonton video dulu, begitu ya? Oke, silakan disimak dulu videonya. Woi. Oke, sudah selesai videonya. Gimana setelah melihat video tadi, Mas Zaidan? Gimana tadi lihat video tentang apa? Nganu basket. Orang basket. Orang basketnya gimana? Nganu rasa ngebokin. Oh, awalnya nggak bisa masukin bola ke ring. Terus habis itu dia Ngitung. ngitung. Selain ngitung, bolanya diukur nggak tekanannya tadi? Terus akhirnya masuk. Oke. Kalau kita amati, tadi lintasan bola basketnya lurus atau agak melengkung? Iya. Untuk ya, yakin lurus. Kalau bolanya lurus itu bisa masuk ke ring nggak nanti? Enggak. Jadi salah satu manfaat nanti grafik fungsi kuadrat itu untuk memperkirakan bolanya bisa masuk ke ring. Begitu ya. Jadi ternyata materi yang akan kita pelajari itu bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Mbak Mana akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yaitu KD 3.3 menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan dan grafik. Kemudian KD 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan dan grafik. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, setelah kalian belajar hari ini, kalian diharapkan bisa menentukan nilai fungsi kuadrat, menentukan titik potong dengan sumbu X, menentukan titik potong dengan sumbu Y, menganalisis titik-titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat, dan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan nilai berdasarkan nilai fungsinya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi Bu Amanah nanti akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian nanti setelah kalian diskusi kelompok, kalian Bu Amanah beri kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Kemudian nanti kita latihan soal, dan nanti Bu Amanah akan melakukan penilaian sikap kalian selama proses pembelajaran. Apakah tidur atau ngobrol sendiri, atau izin ke kamar mandi sampai 10 kali, begitu ya. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan, begitu ya. Bu Amanah meminta kalian untuk silahkan mengamati dan membaca yang ada di layar. Yusuf adalah atlet renang lompat indah tingkat nasional. Setiap hari setelah pulang sekolah, Yusuf berlatih renang di kolam renang Tirta Taman Sari. Bersama pelatihnya, Yusuf terus mengembangkan kemampuan loncat indahnya. Pada saat berlatih loncat indah, Yusuf melompat dari papan loncat di tepi kolam dengan ketinggian 3 meter. Ketinggian Yusuf, Y, dinyatakan dengan sebuah fungsi kuadrat horizontal X. Yusuf
terhadap papan loncat ditulis dengan suatu persamaan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 dalam meter. Nah, silakan diamati dulu. Nanti misi kalian hari ini adalah membantu Yusuf menggambarkan lintasan Yusuf pada saat dia lompat indah. Kira-kira informasi apa saja yang kita dapatkan dari sini? Oke, ada grafik fungsi kuadratnya ya. Kemudian tinggi papan Yusufnya berapa? 3 meter. Oke. Permasalahan ini nanti akan kalian selesaikan dengan diskusi kelompok. Begitu ya. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan nama-nama yang sudah Bu Amanah bagi. Begitu ya. Oke, silakan membentuk kelompok. Ya, bangun. Alat tulisnya di bawah. Terus ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan tabel yang sudah Bu Amanah buat. Ya, bangun. Oke, sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, Bu Amanah akan membagikan LKPD-nya. Oke, ini untuk kelompoknya Mbak Nabila. Kelompoknya Mbak Siva. Iya, sama-sama. Kelompoknya Mas Reza Nuril. Oh, Mas Faruk ya, oke. Yang pertama, silakan isikan identitas anggota kelompok dulu di bagian kiri atas. Kemudian silakan nanti LKPD-nya kalian diskusikan dengan kelompok kalian, begitu ya. Jadi silahkan saling didiskusikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau mengalami kesulitan, boleh langsung memanggil Bu Amanah. Begitu ya. Boleh dimulai diskusinya. Silakan. Coba dibuka dulu. Ini kan ketinggian Ketinggian itu kolam. berarti ya? Ketinggian papannya ini 3. Nah, terus kalian diminta untuk menentukan nilai fungsinya dulu. Nah, nilai fungsinya itu berdasarkan nilai X yang ada di sini. Gimana? Ada yang kesulitan? Ya. Ayo diskusi sini. Ini buat tabel lagi kayak gini. Buatlah tabel nilai fungsi, kan udah di tabel. Nah, terus di sini itu untuk menghitungnya. Jadi nanti kalau udah ketemu Y-nya baru diisi ke sini. Gitu. Oke. Ya. Halo Isna, silakan disimpan dulu. Kita saatnya apa sekarang? Yuk diskusi yuk. Min 1 kuadrat berapa? 1. Sini ada minnya tuh yang depan. Nah, berarti min 1. Min 1 ditambah min 2. Kayak gitu. Terus nanti hasilnya ini ditulis sini. Ini prosesnya ini ditulis di sini. Di sini. Jadi kalian coret-coretnya di sini nggak apa-apa. Oke. Ya. Ayo Isna, diskusi sama kelompoknya. Gimana Mas Zaidan? Oke, silakan perhatikan Bu Amanah dulu. Boleh hadap ke depan dulu semuanya. Oke. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini, kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 82 atau di modul pendamping kalian halaman 50 sampai 55. Atau kemarin Bu Amanah sudah membagikan bahan ajar lewat grup WhatsApp, flipbook, silahkan boleh dibuka juga, begitu ya. Oke, silahkan dilanjutkan untuk diskusinya. Ya, gimana? Ditulis atau dikuadratin dulu? Dikuadratin dulu, terus dikasih min 1. Oke, good.
Halo, ayo diskusi. Silakan disimpan yang tidak ada hubungannya dengan matematika. Ya, sebentar. Men 1 ditambah men 2 ditambah 3 kan? Nah, berapa? Yakin? Men 1 men 2 berapa? Men 3 tambah 3. Nah, 0. Oke, sampai mana? Sampai selesai. Oke, good. Yakin? Coba dicek dulu. Itu ada yang perlu dicek itu. Berapa? Ini yakin? Men 1. Coba ngitungnya gimana tadi? X-nya itu kan dari sini kan? X-nya kan men 1. Satu kali. Nah, men 1-nya dikuadratkan dulu. Men 1 dikuadratkan. Men 1-nya dikuadratkan gitu Jadi kan? 1. Terus dikasih men. Jadi men 1 ya nggak? Berarti gini. Jadi men gini. Jadi ini dikurung dulu. Ini dikurung dulu. Ini kan yang X-nya kan? Ya. Kalau ini kan men dari rumus. Jadi ini men 1 dikuadratkan kan hasilnya 1. Terus ada mennya, jadi men 1. Men 1 ditambah men 2 hasilnya berapa? Men 3. Men 3. Men 3 tambah 3? 0. Yes, 0. Maka salah tuh. Jadi Benar. harus teliti ya. Oke. Jadi menurut siapa yang lainnya? Ini ada yang perlu dicek, ini nggak sampai segini. Coba dicek lagi. Oke. Gimana Mbak Nabila, sampai mana diskusi kelompoknya? Sampai tabel, oke, good. Mencari nilai fungsinya ya. Kalian belajar apa? Ini baru nyari. Oh, nyari halaman berapa tadi? Sama aja. Cari dulu. Nah, Kan 4. ketemu min toh. Enggak, dikuadratin dulu, baru dikasih min. Jadi 2 kali 2 4. Ah, Kasih min. jadi min 4. Oh, yang berarti ini 1 kali 1 1. Oke. Teliti di positif negatifnya ya. Oke, sebentar. Oke, coba sudah dicek gambarnya. Ya, sebentar ya. Nah, yang memotong sumbu X yang mana? Ada berapa titik? 2. Berapa, koma berapa? 6. Ini yang ini berapa titiknya? 3,0. Terus yang ini? Min 1,0. Men 1,0. Tulis aja di sini. Yuk, ditulis ya. Sudah? Gimana Mas Reza? Coba bawa mana cek titiknya. Oke, udah bener nih sekarang. Yuk, min 1,0 di mana titiknya? Min 1,0. Oke, good. 0,3. 1,4. 1,4. Good. 1,4. Sini. Ya, 2,3. 2,3 sini. Oke, 3,0. 3,0 sini. Mana? Sini. 3,0 sini. Nah, good. Ya, digambar. Serut. Halo, bisa minta perhatiannya sebentar? Oke. Belum. Untuk hasil diskusinya, silakan dituliskan di LKPD kalian masing-masing. Jadi untuk nilai fungsinya, silakan ditulis di sini. Untuk proses mencari nilai fungsinya, kemudian untuk hasilnya ditulis di tabel, kemudian kalian menggambar grafiknya di LKPD di lembar yang sudah Bu Amanah siapkan. Begitu ya? Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah, oke. Kelompoknya Mbak Naila sudah selesai? Mas Reza Nuril? Mbak Nabila? Mbak Kaisya sudah selesai? Nah, oke. Setelah diskusi kelompok, apa yang kita lakukan? Presentasi. Oke, good. Ada yang mau presentasi kelompok berapa? Oke, kelompoknya Mas Reza, silahkan maju ke depan. Oke. Agak dari sini dulu. Dari sini nanti langsung isi tabelnya aja nggak apa-apa.
Saat X1 Y-nya 0, min 1 Y-nya 0 kayak gitu. Oke, ini sudah ada perwakilan dari kelompoknya Mas Reza Nuril yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Nanti kita presentasi, berarti kalau ada kelompok lain yang presentasi apa yang dilakukan? Ya, mendengarkan. Nanti silakan mendengarkan dan menanggapi hasil jawaban dari kelompoknya Mas Reza Nuril. Kalau ada yang beda boleh loh menyampaikan, begitu ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke, ya silakan Mas Reza Nuril dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok ini. Tabel fungsi dari Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X plus 3. Saat X min 1, Y adalah 3. Saat X 0, Y adalah 3. Saat min X1, Y sama dengan 0. Saat X 0, Y sama dengan 3. Saat X1, Ulangi Mas, ulangi. Kalau min 1, Y-nya? saat min 1, Y-nya 0. Oke. Saat X 0, Y-nya 3. Saat X1, Y-nya 4. Saat X2, Y-nya 3. Oke. Saat X-nya 3, Y-nya 0. Oke. Terus kemudian titiknya boleh gantian yang lain? Yang X, Y-nya. Jadi titiknya berapa? Min 1, min 1,0, Oke. yang 0 0,3, Oke, good. 1 1,4, 2 2,3, 3 3,0. Oke, good. Selanjutnya di gambar grafiknya. Oke, yang titik pertama di mana titik pertama? Silakan dibacakan kembali. Berapa? Yang pertama Mas Faruk. Titik pertamanya min 1,0. Silakan ditunjuk min 1,0 di mana menggunakan ini? Nih, misal di mana? Pakai ini, coba pakai yang ini ya, dipencet ini ya. Oke, yuk. Yang lain silakan perhatikan. Titik pertamanya min 1,0. Oke, terus? Titik keduanya 0,3. Oke, lanjut. Yang selanjutnya 1,4. Oke. Yang ketiga yang keempat 2,3. 2,3. 2,3 berarti di sini ya. Ya, Kemudian 3,0. 3,0. Oke, sebelum digambar silakan ditanya dulu apakah ada kelompok lain yang berbeda. Oke, gimana? Ini adalah hasil diskusi kelompoknya Mas Reza Nuril. Titiknya itu ada min 1,0, 0,3, 1,4, 2,3 dan 3,0. Ada yang berbeda titiknya? Tidak? Sama. Oke. Berarti kemudian kita gambar grafiknya. Oke. Bagaimana Mas Reza menggambar grafiknya? Titiknya diapain? Ditarik, Tidak dihubungkan. dihubungkan. Oke, good. Mari kita menghubungkan. Gini, Us. Nah, Ya, anggap saja ini lurus ya. boleh. Ya, nah gini ya. Kurang lebih kurvanya seperti ini. Oke, next untuk halaman selanjutnya. Oke. Makasih. Yuk. Tulislah titik koordinat perpotongan grafik. Tulislah perpotongan dengan sumbu X min 1,0 dan 3,0 min 1,0 terus. dan 3,0. Oke, lanjut. Berapakah nilai fungsi saat memotong X 0? Oke, lanjut. Bisakah menentukan titik potong pada sumbu X tanpa harus menggambar grafik fungsinya? Bisa dengan cara pemfaktoran. Oke, lanjut. Tuliskan titik koordinat perpotongan dengan sumbu X, yaitu sumbu Y 0,3. Berapa? 0,3. Oke, good. Lanjut.
Berapakah nilai X saat grafik memotong Y? 0. Oke. Lanjut. Bisakah menentukan titik potong pada sumbu Y tanpa harus menggambar grafik fungsinya? Menggantikan nilai Y dengan 0. Dengan Oke, lanjut. Tulislah titik koordinat puncak grafik 1,4. Oke. Ditanya dulu ke kelompok lain. Gimana kelompok lain, ada yang berbeda kah jawabannya kelompok Mas Reza Nuril? Titik potong yang grafik sumbu X-nya benar di min 1,0 dan 3,0? Benar? Oke, kalau memotong sumbu X berarti nilai fungsinya berapa? 0. Oke. Terus grafik titik potongnya dengan grafik titik potong dengan sumbu Y 0,3 benar? Benar? Oke. Kalau titik potong dengan sumbu Y nilai X-nya berapa? Nilai X-nya berapa? 0. Oke, good. Terima kasih kelompoknya Mas Reza Nuril sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan. Oke. Silakan kembali ke tempat duduk. Iya, sama-sama. Oke, kita sudah menyelesaikan presentasinya. Sekarang saatnya kalian berlatih tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Sebelum latihan silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekarang saatnya kalian latihan soal menggambar grafik fungsi kuadrat. Nanti soalnya akan Bu Amanah bagikan satu orang satu dan silahkan dikerjakan secara individu. Begitu ya. Oke, silakan. Ya. Halo Isna. Bangun nah, cuci muka nah. Waktunya 10 menit ya. Iya, sama-sama. Tetot gitu ya. Ya. Oke, ya silakan dikerjakan. Gimana? Ada kesulitan mengerjakan soal latihannya? Ya, oke. Iya? Oke. Ini tuh min-nya itu punya sini apa ini? Misalnya ini Min 4 dikali boleh. Atau ini dikalikan dulu baru dikasih min juga boleh. Boleh. Iya. Berarti kan ini benar. 3. Oke, waktu mengerjakan soal latihannya sudah habis. Sudah selesai belum? Belum. Oke, kalau belum silakan ditaruh dulu. Sekarang kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita, begitu ya. Hari ini kita sudah membahas materi tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, kita akan bersama-sama membuat kesimpulannya. Ada yang mau memberikan kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita tadi belajar apa? Grafik fungsi kuadrat. Dengan cara apa? Dengan cara tabel atau dengan cara mencari nilai fungsinya. Bagaimana tadi mencari nilai fungsinya? Ya, gimana Mas Reza Nuril cara mencari nilai fungsinya? ya ini nanti dimasukin misalnya kuadrat dikurangi 4x tambah 3. Ini nanti x-nya diganti sama x yang
Dicari. Oke, good nih ya. Jadi cara menentukan nilai fungsi adalah dengan cara mengganti atau mensubstitusikan nilai X ke fungsinya. Kemudian yang kedua, cara menggambarnya gimana tadi cara menggambarnya? Ada yang masih ingat setelah mencari nilai fungsi ngapain? Menggambarnya digimanain? Ditentukan titik-titiknya. Setelah ditentukan titik-titiknya? Iya, good, dihubungkan. Jadi ini ya, cara menggambar grafik fungsi kuadratnya. Silakan dibaca Mbak Nabila. A. Buatlah tabel nilai fungsi. B. Hitunglah nilai Y dengan tabel nilai fungsi. C. Pasangkan nilai X dan Y sehingga menjadi suatu koordinat titik X, Y. D. Buatlah sumbu koordinat kartesius yaitu sumbu X dan Y. E. Buatlah noktah yang menghubungkan nilai X dan Y dari tabel nilai fungsinya. F. Hubungkan noktah-noktah yang ada menjadi sebuah grafik parabola. Oke, terima kasih Mbak Nabila yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, kemudian hari ini untuk kegiatan terakhir kita akan merefleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana perasaan hari ini, Mbak Naswa? Biasa aja. Biasa aja kalau Mbak Naswa. Kalau Mas Faldias gimana perasaannya? Biasa aja gitu ya. Kalau Mas Zaidan gimana perasaannya? Lumayan capek. Capek nggak? Oh enggak, oke. Jadi ternyata hari ini biasa saja ya pembelajarannya ya. Terus capek nggak ngitung atau menggambar, capek nggak? Enggak, oke, good. Kemudian apa saja kendala-kendala yang ditemui? Waktu menghitung nilai fungsi ada kendala nggak? Nggak ada. Tadi sudah langsung bener nggak menghitung nilai fungsinya? Oh iya, good, lupa negatifnya. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari buat apa tadi? Buat basket. Oke, jadi kita itu kalau mau melempar bola basket bentuknya seperti grafik fungsi kuadrat. Oke, terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Tapi sebelum Bu Amanah tutup, silakan soal latihan yang tadi Bu Amanah berikan belum selesai kan ya? Silakan dikerjakan di rumah sebagai PR kalian untuk melatih kemampuan kalian menggambar grafik fungsi kuadrat. Kemudian untuk materi kita minggu depan, kita masih akan menggambar grafik fungsi kuadrat tapi menggunakan sifat-sifat dari fungsi kuadrat. Yuk kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sikap sempurna. Sudah? Halo yang belakang kelompoknya Mas Reza Nuril, kita tutup dulu. Nah, marilah kita akhiri proses pembelajaran kita di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya Bu Amanah mohon maaf. Bu Amanah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.